Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcelo Arya Putra. Saya perwakilan dari kelompok 6, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini tugas saya adalah mengobservasi kantin. Dan saat ini saya sedang bersama salah satu penyewa kantin. Ada beberapa pertanyaan, tapi sebelum saya memulai pertanyaan berikut ini, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Marcelo Putra, kalau kakak? Wawa. Oke, Kak Wawa. Oke, Kak Wawa, aku pengen nanya beberapa pertanyaan nih. Dimulai dari pertanyaan umum dulu ya. Sejak kapan Kak Wawa mulai bekerja sebagai penjaga kantin di sekolah ini? Dari 2018. Oke, dari 2018. Apa alasan Kak Wawa memilih bekerja di kantin sekolah ini? Saya memilih semenjak saya lulus kuliah, saya memilih untuk berwirausaha karena apa ya, kayak lebih ke panggilan jiwa aja sih. Oke. Jam berapa biasanya Kak Wawa mulai membuka dan menutup kantin? Operasional kantin saat ini saya bersama 3 rekan saya. Yang pertama itu biasanya buka di jam 7 pagi. Kalau untuk tutupnya sekitar jam 2 sore. Oke, sekitar jam 2 sore dan buka di jam 7 pagi ya. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan tentang kegiatan sehari-hari nih Kak. Apa saja kegiatan Kak Wawa sebelum dan sesudah buka kantin? Kalau sebelum sih lebih ke prepare dagangan kan. Jadi karena kita itu kan istirahatnya waktu belinya itu kan terlalu singkat. Jadi kita sebisa mungkin memaksimalkan kayak produk itu cepat saji gitu. Jadi begitu ada pesanan langsung saya kasih. Jadi kita tuh sebenarnya lebih sibuk di depan. Nah, kalau untuk saat tutupnya ya lebih ke bersih-bersih kantin sampai akhirnya besok bisa dipakai lagi gitu. Pertanyaan yang kelima nih Kak. Bagaimana cara Kak Wawa mempersiapkan makanan dan minuman setiap hari? Kalau saya khusus makanan ya. Kalau saya mempersiapkan makanan itu biasanya saya membawa bahan setengah jadi dari rumah. Sebab kan di sini nggak ada kegiatan masak, itu nggak boleh. Jadi saya mempersiapkan bahan setengah jadi. Terus dengan membuat packaging semudah mungkin untuk dibeli customer gitu kan. Untuk mengantisipasi keterbatasan memasak di kantin, saya menyediakan microwave untuk memanaskan produk. Pertanyaan yang keenam, menu apa yang paling sering dibeli sama siswa-siswi di SMA Budi Luhur ini atau SMK Budi Luhur ini? Kalau best sellernya lebih ke ayam ya. Ke nasi. Jadi kita ada nasi bento, ada rice ball, ada Kentucky. Bisa nih guys dibeli di kantinnya Kak Wawa nih. Oke. Bagaimana Kak Wawa menjaga kebersihan makanan dan peralatan di kantin SMA SMK Budi Luhur ini? Ya itu yang seperti saya bilang tadi, sebelum kami pulang, kami selalu membersihkan tempat makan, mempersiapkan packaging untuk besok, membersihkan kayak sisi-sisi yang ada di dalam kantin, jadi kayak menyemprotkan cairan anti serangga. Jadi supaya nggak ada serangga ataupun kotoran yang lain yang masuk, yang memungkinkan masuk ke nanti dimakan sama siswa gitu. Biar steril lah ya gitu ya Kak ya. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan tentang hubungan dengan siswa-siswi di SMA SMK Budi Luhur nih. Bagaimana sikap siswa-siswi di sini, entah SMA atau SMK saat ngebeli di kantin gitu, atau entah ada yang gayanya rada nggak sopan atau gimana? Karakter ya? Iya karakter. Karakternya sih rata-rata ini ya standarnya para remaja lah ya. Kalau untuk nakal-nakal sih enggak lah, palingan bercanda aja. Kayak selayaknya mereka kan mungkin lebih formal saat di kelas. Ya mereka melepaskan keformalannya itu di kantin, kayak bercanda lah atau teriak-teriak lah. Ya saya mewajarkan itu karena memang ya perilaku seusianya itu adalah hal yang wajar. Tidak enggak sampai yang di batas wajar sih. Ya berarti masih emang ya pada dinormalisasi lah gitu. Ya masih pada remaja umumnya lah ya. Oke. Apa tantangan Kak Wawa saat melayani siswa-siswi SMA SMK Budi Luhur ini di saat jam istirahat? Tantangannya ya
Iya. Lebih ke waktu sih ya, karena waktunya kan padat banget ya. Jadi tuh mereka tuh pada kayak yang gak sabaran gitu kan. Karena akhirnya rebutan, kayak dulu juga sempat kecolongan kan. Ya bilangnya udah bayar, ternyata belum. Itu pernah juga. Tapi saya meminimalisir dengan membuat sistem pribadi kami. Itu kayak pesanan di sini, bayar di sini. Jadi saya menggunakan kayak tiket kecil untuk pengambilan produk. Itu untuk meminimalisir kayak kecurangan dari siswa gitu. Oke, lumayan efektif juga ya. Pernahkah Kak Wawa mengalami masalah dengan siswa dan gimana Kak Wawa cara mengatasinya kalau memang ada? Apa ya? Kalau problem yang besar sih belum ada sih. Cuman pernah ada satu siswa yang saya rasa ucapannya itu yang tidak seharusnya dilakukan ke orang lain. Nah, saya tegur langsung. Tapi akhirnya saya tegur, cuman besoknya ya dia tetap beli. Cuman ya mungkin lebih ke adaptasi lagi jadinya gitu. Jadi lebih baik lagi gitu. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan tentang harga dan persediaan. Bagaimana Kak Wawa menentukan harga jual makanan dan minuman di kantin Kak Wawa nih? Lebih ke ya saya pasti menentukan HPP produk saya kan. Dan juga menyesuaikan budget kantong siswa. Gak mungkin saya semaksimal mungkin kan. Jadi kalau kami itu bertiga memaksimalkan kualitas produk tapi dengan tidak memaksimalkan harga juga. Jadi seenggaknya bahasanya tuh kayak yang nggak apa-apa deh untung sedikit, yang penting pada beli gitu. Oke, berarti masih harga pelajar lah ya. Masih ekonomis lah. Ya masih ekonomis, oke. Terus dari mana, pertanyaan kedua nih, dari mana Kak Wawa mendapatkan bahan-bahan untuk kantin? Bahan dari kantin kan produk kami itu macam-macam ya. Kalau kayak seperti rice bowl itu kan ada ayam, itu kan pasti lebih ke pasar lah ya, dari kita udah langganan di salah satu supplier ayam atau supplier sausnya, dari merek-merek yang memang jelas gitu, bukan dari yang maaf ya kayak saus kiloan lah, mayones kiloan gitu, enggak, kita pakai yang barang-barangnya memang jelas. Jadi kita terkadang kita tuh untuk meminimalisir HPP, kita tuh suka stok barang untuk sekian waktu, jadi membeli secara grosir. Jadi dari situ kami mendapatkan produk yang murah tapi berkualitas. Oke, lanjut nih. Apakah Kak Wawa pernah kehabisan stok pas jam istirahat, entah istirahat pertama atau kedua? Pernah, barusan terjadi. Jadi saya lupa cek stok. Akhirnya saus sambal, mayones, dan saus tomat itu habis bareng-bareng. Akhirnya saya kerepotan sendiri. Ya memang itu kesalahan saya ya, karena nggak ngelihat stok lagi gitu. Ternyata kurang. Ini makanya rekan saya lagi beli untuk produk untuk kesediaan stok istirahat berikutnya. Oke, lanjut nih Kak. Langsung nih, udah pertanyaan penutup aja ya. Apa harapan Kak Wawa untuk kantin sekolah SMA SMK Budi Luhur ini atau Sino Kantin ke depannya? Kedepannya ya, kalau saya pribadi ya, nggak tahu teman saya yang lain, lebih ke siswanya kalau jajan apa enggak, ramean lah kantin gitu kan, karena kan di sini juga kami membuka mereka untuk berekspresi juga kan, gitu. Lebih kalau di kelas kan ya memang agak suntuk gitu kan, kalau di sini kan agak santai. Tuh, terus kayak lebih ke siswanya ya. Maksudnya saya istirahat semualah turun gitu kan. Jadi mereka lihatlah apa yang disediakan kami dan kantin-kantin yang lain. Dan mungkin mereka mau mencoba rasa baru atau mau lapar gitu kan, mau makan. Terus kalau untuk ke manajemen sekolahan ya, saya lebih ke ini sih, lebih ke pengertiannya. Kita kan di sini penyewa, saingan kami bukan dari kantin lain, tapi dari pihak
eksternal, Oke. yaitu seperti anak-anak yang suka memesan Gojek dari luar. Oh iya. Atau dari catering luar. Kalau kalau bekal sih saya masih maklumin ya, karena itu kan dari orang tua atau keluarganya sendiri kan. Jadi saya merasa dari situ kami di sini kan bayar, sedangkan saya punya peluang hanya dari sekolah ini, tidak ada peluang dari orang luar untuk beli. Jadi karena peluangnya itu sedikit, jadi jangan dikurangi lagi dengan pesaing dari luar gitu. Mungkin adanya larangan atau himbauan dari pihak sekolah untuk siswa-siswanya gitu. Berarti tolong buat siswa-siswi SMA SMK Budi Luhur jangan mesen makanan dari luar ya guys ya. Jadi kita mesennya di sini aja, kantin Kawawa nih, banyak makanan yang enak-enak lagi. Kantin yang lain juga nggak apa-apa. Iya, maksudnya kantin yang lain juga, tapi top nih. Oke, ini pertanyaan yang terakhir banget. Apa pesan-pesan Kawawa untuk siswa-siswi yang membeli di kantin? Atau pesan-pesan buat keseluruhannya juga yang di luar kantin? Lebih ke siswa aja kali ya kalau di lingkungan kantin. Simpel aja. Kalau habis makan, beresin. Oke. Sebenarnya ada petugas, cuma kan lebih bijak lagi apa yang kamu lakukan, kamu harus bertanggungjawabkan gitu. Gitu aja Kak. Oke. Gak kerasa Kak, ternyata kita udah di pertanyaan terakhir, dari pertanyaan penutup ya. Mungkin segini aja Kak pertanyaan aku, emang segini. Oke, terima kasih banyak Kak Wawa sudah mau diwawancara sama saya, perwakilan dari kelompok 6 pelajaran bahasa Indonesia. Oke, terima kasih Kak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.